Bertemu lagi untuk membahas pertemuan keempat tentang membuat bisnis plan. Ya, nanti bisnis plan ini akan dipresentasikan pada sesi yang terakhir, temuan terakhir. Nah, di dalam membuat bisnis plan, pertama itu kita harus bisa eh, menjelaskan dengan singkat bisnis kita itu apa, deskripsi perusahaan kita itu apa, visi misinya apa. Ya, kemudian juga usulan bisnis tersebut sudah didasarkan atas sebuah riset pasar. Kemudian juga bisa menceritakan kalau memang di dalam bisnis tersebut terhadap struktur organisasi, ya bisnis tersebut dijalankan secara organisatoris, maka perlu dijelaskan struktur manajemen bisnisnya. Kalau memang bisnisnya masih bisnis personal, perorangan, ya diceritakan ini adalah bisnis perorangan dan digambarkan strukturnya secara sederhana. Kemudian menceritakan tentang produk yang ditawarkan, kemudian menceritakan tentang strategi pemasaran dan penjualannya, pendanaannya dari mana, proyeksi keuangan ke depan dari mana, dan tentunya lampiran-lampiran jika ada, terutama berkaitan dengan izin-izin pendirian usaha. Kalau tidak ada ya tidak perlu dilampirkan. Kemudian kita berkaitan dengan penjelasan singkat tentang bisnis ya. Jadi kita harus tahu ya, bisnis kita itu apa. Ya, bisnis kita adalah misalnya eh, jualan aksesoris handphone. Siapakah konsumennya? Konsumennya adalah semua orang yang memiliki handphone. Jadi kalau tidak memiliki handphone tidak mungkin mencari aksesoris ya, kecuali memang dia adalah pedagang saja. Kemudian siapa saja yang menjalankan bisnis, ya bisnis itu bisa kita jalankan sendiri, bisa dibantu oleh orang lain. Diceritakan saja kenapa dijalankan sendiri, kenapa membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian bagaimana susunan timnya. Jadi memang jika ada eh, dibantu oleh orang lain diceritakan siapa aja. Kemudian deskripsi perusahaan, bagaimana Anda menjalankan usaha Anda, diceritakan saja. Ya, menjalankan usaha ini bagaimana? Ya, mulai dari membuka toko, mulai dari pengadaan barang, mulai dari pendataan persediaan, mulai dari penentuan harga, pencatatan penjualan, kemudian jumlah karyawan, ya bagaimana pencatatan pendapatan harian dan sebagainya. Ini diceritakan. Kemudian mengapa Anda mendirikan bisnis tersebut? Ya, kenapa kok mendirikan bisnis aksesoris HP? Ya mungkin kita bisa cerita bahwa sekarang orang itu eh, tidak lepas dari handphone. Setiap orang, bahkan ada orang yang memiliki lebih dari satu handphone. Ada orang yang memiliki lebih dari satu nomor handphone. Setiap pembelian handphone biasanya diikuti dengan pembelian aksesoris ya. Paling tidak adalah soft case-nya. Ya. Tidak ada yang atau sedikit sekali yang membeli HP kemudian HP itu tidak dibelikan case-nya. Itu bisa diceritakan ya kenapa mendirikan toko bisnis aksesoris handphone. Apa yang sedang dilakukan oleh bisnis Anda sekarang? Jadi eh, sekarang sudah mulai apa belum? Ya sekarang sudah mulai apa belum? Jadi diceritakan kenapa belum mulai ya, atau akan mulai kapan. Kemudian berkaitan dengan riset pasar, yaitu analisis pasar terhadap produk yang Anda ditawarkan. Kompetitornya siapa? Ya, setelah kita mengetahui eh, kompetitor, kita menjalankan usaha ini
supaya lebih baik dari kompetitor tuh caranya seperti apa. Ya, jadi kita mendirikan usaha itu harus lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian struktur manajemen bisnis beserta perannya pada posisi tersebut. Jadi jika ada struktur organisasinya, karena mungkin mendirikan usahanya tuh langsung besar, langsung dalam sebuah organisasi, maka eh, perlu dijelaskan struktur bisnisnya. Ya mungkin ada manajernya, ada bagian pemasaran, ada bagian pelayanan, ada bagian kasir, ada bagian persediaan, ada bagian IT dan sebagainya itu dijelaskan. Nah kemudian dijelaskan strategi eh, tentang marketingnya, tentang strategi penjualannya, yang semua itu ditujukan untuk mendapatkan calon pembeli. Nah, nanti akan dijelaskan tentang strategi marketing. Ini adalah susunan membuat sebuah rencana bisnis yang baik. Ya. Kemudian pendanaan, kebutuhan modalnya berapa, sumber modalnya dari mana, nah, itu ya perlu diungkapkan dalam rencana bisnis. Kemudian proyeksi keuangan, perkiraan modal yang dikeluarkan itu modal untuk apa aja, bisa sewa gedung, pengadaan, eh, perlengkapan toko, ya. Kemudian ada perkiraan pendapatannya dari penjualan aksesoris, penjualan apa saja yang ada di toko yang rencananya dijual tersebut. Ya, tadi ada lampiran, surat-surat itu jika ada sertifikat yang sekiranya diterima oleh bisnis Anda. Jadi memang jika di dalam bisnis plan ada, ya lampirkan saja. Nah, bagaimana langkah membuat bisnis plan? Yaitu melakukan riset, menetapkan tujuan bisnis, membuat kampanye profil atau profil perusahaan, kemudian mencatat seluruh transaksi keuangan, kemudian memiliki strategi pemasaran. Ya. Nah, ini membuat bisnis plan, melakukan riset. Jadi riset tersebut apa? Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Jadi kita menjual sebuah produk itu didasarkan atas riset, ya. Tidak semata-mata karena kita senang menjual. Alangkah baiknya apabila kita itu senang melakukan bisnis juga didasari atas riset, supaya bisnis yang kita jalankan memang benar-benar ada bisnis yang tepat, ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan keahlian kita. Menetapkan tujuan bisnis. Jadi kita dalam berbisnis itu ibarat kita menempuh sebuah perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh tersebut ada tujuannya. Jadi kita menetapkan indikator-indikator pencapaian tujuan supaya arah menjalankan bisnisnya jelas, maka kita memiliki tujuan bisnis. Dalam perencanaan bisnis tersebut juga dibuat profil usaha, ya, mendeskripsikan tentang usahanya seperti visinya apa, misinya apa, yang dijelaskan. Kemudian mencatat seluruh transaksi keuangan, ya jelas tentunya. Jadi kalau di dalam membuat perencanaan bisnis tentunya di dalamnya ada transaksi yang perlu dicatat, perkiraan transaksi yang perlu dicatat. Dan tentunya adalah memiliki strategi pemasaran. Tadi strategi pemasaran itu berkaitan dengan strategi produk, strategi harga, strategi promosi, strategi pelayanan dan lain sebagainya. Nah, tujuan riset tersebut apa? Evaluasi, memahami konsumen, kemudian memprediksi. Jadi kita mengevaluasi produk apa yang dibutuhkan. Ya. Kemudian memahami konsumen. Konsumen di sini itu membutuhkan sebuah produk yang seperti apa. Ya, kemudian memprediksi penjualan. Jadi konsumen itu ada berapa jumlahnya, kebutuhannya ada berapa. Kita memprediksi kebutuhan yang kita sediakan untuk saat ini dan ke depan itu berapa. Itu didasarkan atas sebuah riset. Nah, tujuan bisnis apa? Tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, kemudian keberadaan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kita mendirikan bisnis itu bukan hanya saat ini saja,
tapi harapannya adalah perusahaan yang tetap tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian tujuan untuk kemajuan dan juga pertumbuhan. Ya, harapannya perusahaan yang kita dirikan saat ini akan semakin berkembang menjadi lebih besar di masa depan. Ini membuat company parable itu seperti apa? Kita menetapkan visi, misalnya menjadi sebuah perusahaan penyedia aksesoris handphone terlengkap di Purwokerto. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misinya apa untuk mencapai visi tersebut? Untuk mencapai tersebut misalnya adalah memilih orang-orang yang tepat, bisa. Memilih tempat yang strategis, bisa. Ya, kemudian selalu update produk, bisa. Ya. Jadi apa yang dilakukan untuk mencapai visi itu adalah misi. Kemudian dibuatlah struktur organisasinya dalam komando parpol tersebut. Kemudian mencatat seluruh transaksi keuangan. Apa yang dilakukan itu melakukan pembukuan sederhana, itu pemasukan dan pengeluaran. Kemudian juga perlu membuat laporan keuangan yang mungkin nanti berguna untuk eh, keperluan di perbankan, ya, keperluan untuk laporan ke pemerintah berkaitan dengan perpajakan, ya. Nah, tadi saya sampaikan strategi produk, strategi marketing, ada strategi produk, ada strategi promosi, ada strategi harga, ada strategi lokasi, ada strategi pelayanan. Ini kita ceritakan produknya itu apa, ya, seperti apa, ya, kenapa dibuat produk tersebut, ya, harganya berapa, ada potongan harga enggak untuk jumlah pembelian tertentu, ya, ada potongan harga untuk hari tertentu dan sebagainya. Strategi promosi, ada berbagai macam media yang digunakan untuk promosi, ada promosi di media sosial, di media cetak, elektronik dan sebagainya. Pemilihan lokasi, tentunya kita bukan hanya berjualan secara online tetapi juga secara offline, ya. Mungkin kita milih strategi lokasi yang strategis. Kemudian strategi pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, itu juga perlu dijelaskan. Nah, itu adalah berkaitan dengan materi eh, dalam membuat perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu meliputi materi-materi tersebut. Ya, demikian, terima kasih. Selamat belajar. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.